Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Haza di channel Untung Ditonton. Bagi yang baru nonton, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Kali ini saya akan membacakan cerita yang telah ditulis oleh Mbak Nafila. Nah, tanpa banyak cakap lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hati Karti remuk. Sepanjang perjalanan pulang, dia menangis dan membiarkan air matanya mengalir, membasahi pipi tanpa mengusapnya. Tak diperdulikannya mata orang-orang yang terus menatapnya di sepanjang jalan. Kemudian berbisik-bisik dengan pandangan sinis. Ini bukan kali pertama, sudah sering terulang. Saat Karti berniat hutang dengan mengabaikan rasa malunya. Orang-orang itu bukan sekedar tak memberi hutangan, tapi justru mencaci maki yang membuatnya sedih. Hutang Karti memang sudah menumpuk. Dia terus menggali lubang tanpa mampu menutupnya. Terkadang mereka juga menagihnya dengan marah karena Karti mengingkari janji mengembalikan uang mereka. Sumpah serapah tak lagi asing di telinga Karti. Tapi setiap kali mendengar itu, hatinya masih sakit. Seandainya ada yang membelah dadanya, mereka pasti akan menemukan hati yang telah menghitam dipenuhi dendam. Brak! Karti membanting pintu rumahnya hingga kaca rumah kayu itu bergetar. Tangisnya pecah. Dia meraung sejadi-jadinya, meluapkan kepiluannya. Rusno yang baru pulang mencari kayu bakar membanting begitu saja tumpukan kayu yang dipanggulnya. Dia bergegas masuk ke dalam rumah saat mendengar tangisan istrinya. "Ada apa? Kamu dipermalukan lagi sama para tetangga?" tanya Rusno dengan suara tinggi. Perempuan berambut ikal itu hanya mengangguk. Tangisnya sedikit mereda. Namun, bahunya masih berguncang menahan isak. "Mereka memang keterlaluan. Mentang-mentang kita miskin. Harga diri kita bisa mereka injak-injak seenaknya." Gigi lelaki berkumis tebal itu gemertak. Dada Rusno bergemuruh, tangannya mengepal kuat. Matanya merah penuh amarah saat satu peristiwa tersebut berkelebat di benaknya. "Hahaha, Rusno, kamu jadi kere kok abadi gitu," ucap Rudi, sahabat masa kecilnya yang mudik ke kampung halaman menjelang lebaran. Apa sih yang bisa dilakukan Rusno selain menumpuk hutang? Dia malah berencana menumpuknya sampai tinggi-tinggi gunung. Seloroh Dani saat kerja bakti membetulkan jembatan desa. "Rusno, sini," panggil segerombolan laki-laki yang kerap bermain gaple di pos ronda. Dengan polos Rusno mendekat, namun ternyata itu justru memberi kesempatan bagi mereka untuk menghinanya. "Sini, ikut main, saya tahu kamu ndak punya uang. Bolehlah istrimu yang mulus itu untuk taruhan, biar kita bisa gantian menikmatinya," kata Parjo yang disambut gelak tawa lainnya. Rusno memang terkadang diam, tapi kali ini tidak. Dia menggeblak balai-balai pos kamling hingga orang-orang di sana terhenyak. Darahnya bergejolak. Dia sangat mencintai istrinya. Siapa saja yang mengusik Karti, itu berarti harus berhadapan dengannya. "Sekali lagi kamu bicara seperti itu, Kang, aku akan menebas lehermu," ancam Rusno dengan tangan menuding-nuding ke arah Parjo. Parjo yang pemarah segera bangkit bermaksud melayani tangan Rusno. Untung yang lain segera melerai keduanya. Semua peristiwa itu membuat darahnya mendidih. Lelaki jakung itu bangkit meninggalkan istrinya yang duduk di pinggir ranjang.
Siapa yang tadi menghinamu? Rusno kembali ke kamar dengan parang di genggaman. Mata parang itu berkeliat diterpa cahaya yang masuk melalui jendela. Kang, Eling. Karti menahan lengan suaminya. Aku akan membuat perhitungan dengan orang-orang yang meremehkan kita. Nafas laki-laki itu memburu. Kemarahannya telah sampai ke ubun-ubun. Kalau Akang dipenjara, siapa yang melindungi aku dan Ayu, Kang? Ditatapnya wanita yang sangat dicintainya. Rusno mengembuskan nafas panjang berusaha mengendalikan emosinya. Sekarang yang perlu Akang lakukan, bagaimana agar kita bisa jadi kaya? Caranya terserah Akang. Saya juga sudah capek menjadi orang miskin. Suara Karti seperti berbisik. Rusno menatap istrinya lekat. Kata-kata itu seolah telah menghipnotisnya. Setelah beberapa saat mereka terdiam, bibir hitam itu melengkung dan menciptakan sebuah senyum misterius. Malam telah larut, hanya nyanyian jangkrik di sawah belakang rumah yang menghiasi sunyi. Namun Karti dan Rusno belum terlelap. Keduanya terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Matanya menatap langit-langit kamar yang pada beberapa bagian memancarkan cahaya karena atap yang berlubang. Kedua tangan mereka saling menggenggam. Mata Rusno menatap Karti lekat seolah ingin mencari kepastian. Kamu tidak akan menyesal dengan segala risiko jika kita mengambil jalan pintas pesugihan. Bibir Karti masih terkatuk. Tapi Rusno paham istrinya sudah sangat mantap dengan pilihan yang ditawarkan dari anggukan dan kilatan cahaya di bola matanya. Besok aku berangkat, tentu tidak sebentar, karena aku harus bekerja, mengumpulkan mahar terlebih dahulu, ucapnya dengan nafas berat. Keesokan harinya, Karti dan Ayu mengantar Rusno sampai di jalan aspal. Mereka sengaja memilih jalan terobosan agar tak perlu banyak pertanyaan dari warga. Mereka bisa menebak, warga akan sangat heran menjumpai Rusno penderes nira kelapa berpakaian rapi dan menenteng tas. Meski pada akhirnya beberapa orang memergoki dan Rusno harus menjelaskan maksud kepergiannya untuk mencari pekerjaan. Bapak jangan pergi, rengek Ayu sambil menangis. Hati Rusno perih, tak pernah terbayang sebelumnya harus meninggalkan anak istri dan pergi merantau. Dia berjongkok mengusap linangan air mata putri sematawayangnya. Lebih teriris lagi saat melihat telinga Ayu tak beranting. Perhiasan satu-satunya itu telah dijual untuk ongkos dirinya ke kota. Matanya berkaca-kaca saat memasuki angkudes yang berhenti tepat di depannya. Dibalas lambaian tangan istri dan anak tercinta. Perjuangan baru saja dimulai. Bisiknya menguatkan hati sendiri. Tak mudah mencari pekerjaan di kota besar, apalagi di usia yang tak muda dan tak berbekal selembar ijazah pun. Satu-satunya pekerjaan adalah menjadi kuli bangunan. Dengan gaji tak seberapa, Rusno berhemat dan mencari tambahan. Hampir setiap malam dia menawarkan jasa pijat pada sesama kuli yang kelelahan setelah seharian bekerja. Hingga suatu hari, lelaki nyentrik yang biasa dijumpainya setiap malam Selasa di kedai kopi langganannya memanggil. Sini, Le. Lelaki berambut ikal keperakan itu melambaikan tangan, memberi isyarat padanya untuk mendekat. Orang-orang memanggilnya Ki Parjo, lelaki yang katanya berasal dari timur laut Pulau Jawa, yang kerap bercerita-cerita hal mistis. Sini, ulangnya dengan menepuk-nepuk bahunya yang dibalut pakaian lurik. Rusno mendekat, memberi pijatan di bahu Ki Parjo yang keras. Aroma tembakau lekat dengan tubuh kurusnya. Kamu ingin tahu tentang pesugihan?
Tangan keriput itu menggenggam telapak tangan Rusno dan menuntunnya duduk bersebelahan. Rusno terkejut karena lelaki yang kerap bercapin itu bisa menebak pikirannya. Padahal dia belum pernah menceritakan niatnya pada siapapun. Lelaki ini seperti cenayang, batin Rusno. Untunglah kedai malam itu lumayan sepi. Bangku kayu panjang hanya ada dirinya dan Ki Parjo. Dari mana Ki bisa tahu? Ucap Rusno setengah berbisik. Lelaki itu hanya terkekeh, beberapa giginya telah tanggal sehingga pipinya terlihat kempot. Bahkan Ki Parjo sama sekali tak memelankan suaranya saat berkisah tentang pesugihan. Rusno merasa jengah, namun dia tak kuasa melarang. Dia merubah posisi duduknya dan berusaha bersikap biasa, seolah sedang mendengarkan kisah-kisah mistis yang sering dia ceritakan. Jadi mau pilih yang mana? Nyupang pocong, babi ngepet, apa tuyul? Rusno terkejut mendapat pertanyaan seperti itu. Dia hanya tersenyum kecut. Semua mempunyai resiko, apalagi ini perjanjian gaib, kata Ki Parjo sebelum meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba wajah Karti terbayang. Begitu pula dengan kata-kata yang kerap diucapkan Karti kembali terngiang. Aku sudah bosan hidup miskin, Kang. Rusno bergegas pulang ke bedek tripleknya. Dia menuju ke sebuah tempat di mana dia menyembunyikan uangnya. Diambil semua uang kertas yang telah dikumpulkannya selama 4 bulan. Disusun kemudian diciumnya segepok uang itu dengan rasa sukacita. Satu impiannya segera terwujud. Saat teman-temannya terlelap, Rusno berkemas. Secarik pesan ditulisnya dan ditempelkan di dekat galon. Di cangklongnya tas ransel yang berisi pakaian. Dia berjalan menembus area proyek yang gelap. Hari telah berganti. Bus antar provinsi telah mengantarkannya berpindah tempat. Matahari tepat di atas kepala saat Rusno hampir sampai di tempat yang dituju. Sebuah lokasi yang ditunjukkan Ki Parjo dari cerita semalam. Namun aneh, saat turun dari delman, seorang lelaki cebol menjemputnya, menyalaminya dengan hangat. Tapi setelahnya Rusno bersikap seperti kerbau dungu yang dicocok hidungnya. Dia menuruti semua ucapan si cebol. Bahkan tas berisi uang pun begitu saja diserahkan kepadanya. Tak terlalu sulit mengikuti langkah si cebol yang pendek-pendek. Satu langkah panjang Rusno sama dengan 3 langkah si cebol. Tak banyak rumah penduduk di perkampungan ini. Bahkan setelah rumah terakhir, mereka menembus rimbunya perkebunan singkong dengan daun yang kehijauan. Jalan setapak yang mereka lalui becek dan licin. Sepertinya semalam hujan deras mengguyur perkampungan yang terletak di bawah kaki gunung. Kita hampir sampai, kata si cebol sambil menunjuk sebuah rumah yang mulai terlihat. Rusno mengangguk dan bernafas lega, karena bagaimanapun hati kecilnya mengkhawatirkan tas ransel yang dibawa si cebol. Di sana tersimpan segepok uang hasil jeripayahnya, uang yang akan mengantar pada impiannya. Namun entah mengapa, raga Rusno terasa tak kuasa menolak keinginan si cebol. Padahal Rusno baru mengenalnya. Keduanya terus melangkah menuju rumah kayu beratap ijuk. Ruangan bagian depan hanya berpagar sekitar 1 meter tingginya. Ruangan terbuka ini sepertinya berfungsi sebagai ruang tamu. Ki, panggil si cebol beberapa kali. Wajah yang sedikit sangar itu sangat bertolak belakang saat mengundang seseorang yang dia panggil Ki. Mungkin orang itu adalah orang yang dia hormati, atau dukun yang punya banyak kesaktian sehingga dia takut kualat. Di meja besar itu terdapat sepiring singkong rebus yang masih mengebul. Liur Rusno hampir saja menetes. Perutnya sudah mulai melilit sakit karena belum terisi. Ki,
Ulang si cebol, masih dengan suara yang sama. Sejak kedatangan Rusno beberapa saat yang lalu, rumah ini terlihat sepi. Rusno dan si cebol pun masih berdiri. Rusno heran, mengapa si cebol tak mengetuk pintu yang menuju ruang dalam, atau mempersilahkannya duduk di risban panjang yang ada di sudut ruangan. Kemudian seorang berpakaian hitam-hitam dan berikat kepala keluar dari rumah. "Oh, ini toh," ucapnya saat melihat Rusno. Si cebol mengangguk. "Ayo, silakan duduk," katanya dengan memberi isyarat melalui telapak tangan. Mata Rusno mengerjap, berusaha meyakinkan apa yang dilihatnya. Kaki Rusno gemetar dan tubuhnya mematung tak bergerak dari tempatnya berdiri. "Ayo mas," kata si cebol sambil menyerahkan kembali ransel milik Rusno. Iya," jawab Rusno gugup. Si cebol menuangkan teh hangat, mendekatkan piring singkong rebus dan mempersilahkan Rusno melahap makanannya yang dihidangkan. Sementara laki tua itu membuat lintingan rokok tembakau dan menghisapnya nikmat. "Ki Parjo," meski gamang, Rusno memberanikan diri memastikan lelaki tua yang duduk di hadapannya. "Saya, Parjan, saudara kembar Parjo." Rusno manggut-manggut mendengar penjelasan Ki Parjan. Lelaki ini pun tak kalah misteriusnya dengan Ki Parjo. Dia seolah bisa membaca isi pikiran Rusno. "Jadi mau angkat anak saja?" tanya Ki Parjan menggunakan istilah pesugihan tuyul. Rusno mengangguk mantap. Selama dalam perjalanan dia memang sudah mempertimbangkan di antara ketiga pilihan yang ada. Sepertinya tuyul mempunyai risiko yang sedikit lebih ringan dibanding yang lainnya. "Kalau begitu, sana membersihkan diri dulu," perintahnya pada sang calon pelaku pesugihan. Si cebol mengantar Rusno ke belakang rumah. Di sana ada sebuah kolam yang tak terlalu dalam. Air kolam itu berwarna hijau, pantulan dari warna lumut pada lumpur di dalam kolam. Ki Parjan mengajak Rusno memasuki bilik yang cukup luas namun dengan pencahayaan seadanya. Mungkin sengaja membuat ruangan ini hanya bercahaya temaram. Asap dupa membuat Rusno sedikit sesak nafas. Ki Parjan menyuruh Rusno menanggalkan seluruh pakaiannya dan duduk bersila di depan sesajen yang sudah disediakan. Dia melepas 3 ekor yuyu pada sebuah gentong berisi air, menyalakan sebuah lilin, menyampirkannya beberapa lembar janur kuning dan mengambil 3 helai rambut Rusno. Ki Parjan mulai merapalkan sebuah mantra yang diikuti oleh Rusno. Mantra terus berulang hingga Rusno dikejutkan oleh suara gaduh di sekitarnya. "Buka matamu, kau bisa memilih mana yang akan kamu ambil anak," perintah Ki Parjan. Rusno sempat terkesima. Beberapa makhluk mungil setinggi botol tengah bermain air pancuran dan yuyu di dalam gentong. Makhluk mungil yang dipilih Rusno diperlakukan khusus oleh Ki Parjan. Setelah segala macam ritual selesai, Rusno menyerahkan mahar sesuai kesepakatan dan ya, perjanjian gaib baru saja dimulai. Matahari telah tenggelam. Malam mulai gelap saat pintu rumah Karti diketuk dari luar. Sesaat Karti diam menajamkan pendengarannya. "Ayu, bukakan pintu, Nduk. Ini Bapak," panggil sebuah suara yang sangat Karti kenal. Karti beranjak. Dibukanya pintu ruang tamu dengan derit yang khas. "Kang," sapa Karti saat berhadapan dengan Rusno yang berdiri di depan pintu. "Asik, Bapak pulang." Ayu menghambur memeluk tubuh lelaki jakung itu. Gadis mungil itu menarik-narik tangan bapaknya agar segera masuk dan duduk. "Bapak kok lama sekali nggak pulang?" rajuknya dengan bersandar di tubuh bapaknya yang kian hitam terbakar sinar matahari.
Rusno tersenyum dan mengacak rambut putrinya penuh kerinduan. Sana, kamu buka sendiri kardusnya. Ada oleh-oleh bapak untuk Ayu. Kata Rusno menunjuk salah satu kardus yang tergeletak di lantai. Ayu menyeret kardus yang dimaksud bapaknya dengan gembira menuju kamar. Sementara Karti masih berada di depan pintu. Matanya menoleh ke sana kemari menembus gelap mencari sesuatu. Tak dilihatnya siapapun di luar. Akang, mana? Tanya Karti sambil mendekat ke arah Rusno. Katanya Karti menagih sesuatu. Rusno terkekeh melihat raut penasaran sang istri. Nanti kita siapkan dulu kamarnya. Karti hanya manggut-manggut mendengar penjelasan suaminya. Rusno yang lelah setelah berpergian jauh segera mandi kemudian makan dan beristirahat ditemani Karti sang istri. Keesokan harinya, Rusno dan Karti membersihkan kamar belakang yang sudah lama tak terpakai. Rusno mengecat kamar tersebut, mengkombinasikan warna hijau dengan beberapa warna lainnya. Terlihat sebuah tempat tidur berkelambu dengan spray bermotif daun-daun. Di bagian sudut lurus dengan pintu terdapat sebuah meja yang dipotong kakinya hingga tingginya selutut orang dewasa. Di atas meja kecil, disediakan kembang boreh, cermin, boneka kayu, dakon, dan sebuah bakul kosong terbuat dari anyaman bambu. Rusno memasukkan 3 ekor yuyu ke dalam bak kecil berisi air yang diletakkan di tengah ruangan. Aroma kemenyan yang dibakar mengalahkan wangi pandan bubur putih di mangkok jago yang berada tak jauh dari bak hitam itu. Karti mengikuti gerakan Rusno yang bersila di depan bak yang di dalamnya terdapat yuyu yang sedang berenang. Mulut Rusno komat-kamit merapalkan mantra yang diajarkan Ki Parjan. Tak lama kemudian sesosok makhluk mungil menembus pintu yang tertutup. Aroma tak sedap menyeruak. Karti menatap nanar makhluk astral yang tersenyum ke arahnya. Seorang anak laki-laki berkepala gundul dengan ingus yang terus keluar dari hidungnya. Dan sebuah bisul yang memecah mengeluarkan nanah di pelipis kanannya. Karti bergidik saat makhluk itu semakin mendekat. Mual tak dapat dielakkan. Kepala Karti tiba-tiba menjadi pening saat terbayang harus menyusui bocah menjijikan itu. Karti mutah dan pingsan di tempat duduknya. Rusno memijat jari tangan Karti. Sang istri menarik telapak tangannya yang terasa seperti disayat. Digerakkan kepalanya yang sedikit berat. Aroma minyak kayu putih tercium tepat di ujung hidung. Nanar ditatapnya sekeliling ruangan, masih di kamar yang sama, kamar yang dia dan suaminya ciptakan dengan nuansa mistik. Rusno meraih kepala sang istri dan diletakkan di pangkuan. Ini jalan yang kita pilih, kita harus siap menghadapi segala risikonya. Ucap Rusno lembut sambil membelai kepala istrinya. Karti tetap terdiam. Ditatapnya bocah gundul yang sedang melahap bubur putih dengan rakus. Perlahan dia bangkit dengan memegangi kepalanya yang masih pening. Ini yang akan membuat kita kaya, Kang. Tanya Karti seolah tak yakin. Iya, kita harus mengasuhnya seperti anak sendiri. Jawab Rusno menatap manik mata sang istri. Karti mencoba berdamai dengan perasaannya sendiri. Segala rasa tak nyaman dia singkirkan jauh-jauh. Berkali-kali dia katakan pada dirinya, bocah gundul itu yang akan memberikan banyak uang untuknya. Hingga mereka bisa melunasi hutang-hutangnya, membeli makan enak, perabot mewah, dan menjadi orang kaya yang diperhitungkan di tengah masyarakat. Yang selama ini memandang seseorang dari harta yang dimilikinya saja. Dengan menahan nafas, dipopongnya bocah ingusan itu ke kamar mandi.
Dimandikannya bocah gundul itu layaknya anak sendiri. Dibersihkan bisul bernanah di pelipis kanan dan lendir yang terus keluar dari hidung si tuyul. Meski belum seperti anak manusia yang terawat, sekarang tuyul itu lebih sedikit bersih. Rusno mengarahkan Karti untuk menyusui si tuyul. Makhluk mungil itu menyucup darah ibu asuhnya penuh sukacita. "Sudah neneknya, ayo kita jalan-jalan," ajak Rusno sambil melambaikan tangan. Si tuyul berlari ke arah Rusno. Dia bergelayut manja dalam gendongan tuanya. Rusno keluar rumah menghirup udara segar. Meski dirasanya desa ini lebih gersang setelah 4 bulan dia tinggalkan. Kedua tangan Rusno bertautan di belakang punggung. Si tuyul sangat menikmati suasana yang ada. Derit bambu di belakang rumah mereka tinggalkan. Keduanya menyusuri jalan yang cukup sepi. Langkah Rusno terhenti saat melihat seorang wanita bertubuh gempal sedang memukul kasur yang dijemur di halaman rumah. Dia adalah Yudarmi yang kerap menyindir Karti karena sering berhutang di warung. "Ayo, kamu ambil uang di rumah itu. Di sana banyak uang," perintah Rusno sambil menunjuk rumah bercat biru tua yang terbuka pintu depannya. Si tuyul mengangguk-angguk paham. Diturunkannya bocah gundul itu, kemudian melesat cepat ke dalam rumah yang ditunjuk tuanya. Tak berapa lama si tuyul keluar dengan wajah sumringah. Dia berlari mendekati Rusno. Dibukanya sedikit kantong yang ada di panggulnya. Diperlihatkan beberapa uang berwarna hijau. Cepat-cepat Rusno merengkuh tubuh si mungil tuyul dan menggendongnya kembali. Segera mereka tinggalkan tempat tersebut. Rusno terus berjalan ke arah selatan. Langkahnya kembali terhenti tak jauh dari tempatnya berdiri. Sebuah pos kamling dari bambu terlihat ramai. Beberapa penjudi masih duduk di sana seperti biasa. "Di sana juga banyak uang," ucap Rusno sambil menurunkan si tuyul. Tuyul itu berlari menuju pos. Orang-orang yang sedang memainkan kartu reminya tak menyadari ada makhluk yang datang di antara mereka. Si tuyul berjongkok pada sela orang-orang yang bersila. Dia melihat wajah mereka satu persatu. Matanya ikut memperhatikan kartu-kartu yang dibanting bergantian. Dia ikut tertawa saat seseorang mengoleskan arang di wajah ataupun memasang jepit jemuran di dagu, hidung ataupun telinga kawan bermainnya. Rusno menunggu cukup lama, sekitar 15 meter dari pos. Berkali-kali ditengok sang tuyul yang sedang menjalankan aksinya. Sedikit gemas dia mendekat ke arah orang-orang yang sedang berjudi. Ternyata tuyul itu justru menonton permainan remi, sehingga dia lupa mengambil uang mereka. Rusno berusaha tak marah. Dengan santai, dia menyapa penjudi yang pernah menusuk hati dengan lidah tajam mereka. "Wah, asik sekali nih mainnya," tegur Rusno saat duduk di pinggir ambalan pos. "Hei orang kota, mana oleh-olehnya?" todong Tono yang langsung melihat kedatangan Rusno. Lelaki jakung itu hanya terkekeh, beberapa yang lain menoleh. Sementara si tuyul juga terkejut saat mendengar suara pemiliknya. Segera dia tersadar, diintipnya saku orang-orang yang duduk di sana. Dipilihnya lembaran berwarna hijau dan segera dimasukkan ke kantong yang dipanggul di bahunya. "Ah, akang bisa aja," jawab Rusno mencoba tak memancing kecurigaan. "Orang kota kok hitam?" cibir Parjo, preman desa bertato naga. Rusno berusaha tak tersulut emosi. Setelah memberi isyarat pada tuyul peliharaannya, dia segera beranjak dari tempat duduknya. "Ayo semua, saya pulang dulu," pamit Rusno. Rusno meninggalkan tempat itu dengan perasaan bahagia. Digendongnya sang bocah gundul pulang ke rumah. Dia mempercepat langkahnya agar segera sampai. Didorongnya pintu rumah dengan tergesa. Karti, lihat!"
Rusno melongok semua ruangan. Karti yang sedang memberi makan ayam-ayam tergopoh-gopoh menemui suaminya. "Lihat apa yang kami bawa," kata Rusno saat berpapasan dengan Karti di dapur. Rusno dan Karti menuju kamar khusus yang berada di bagian belakang. Si tuyul menuang isi kantong yang dipanggulnya ke dalam bakul bambu. Dengan senyum bangga dia menatap kedua majikannya. "Oh, banyak sekali. Kita akan cepat menjadi kaya, Kang." Karti memekik dan berjingkrak-jingkrak. "Shh." Rusno menempelkan telunjuknya di bibir. "Jangan berisik, nanti tetangga curiga," bisiknya mengingatkan sang istri. Karti masih terbengong-bengong heran. Di kepalanya terbayang makanan lezat dan barang-barang yang selama ini ingin ia beli. Sementara bocah gundul itu menatap Karti penuh harap, menunggu upah atas kerja kerasnya. Karti memandang si tuyul dengan perasaan haru. Baru sekali ini Karti mempunyai uang sebanyak itu. Semua berkat si tuyul. Karti melempar senyum tulus pada si tuyul. Makhluk kecil itu menanggapinya dengan perasaan gembira. Matanya berbinar lebar dan dia berjingkrak-jingkrak mendekati Karti dengan manja. Rusno mengusap kepala gundul si tuyul sebagai ungkapan terima kasih karena dia baru pertama kali melihat istrinya sebahagia itu. Sementara Karti berusaha memunculkan perasaan sayang di dalam hatinya, karena kata suaminya yang mendapat pesan dari si dukun, makhluk yang diangkat menjadi anak asuhnya memang ingin disayang seperti anak kecil. Apalagi dia terbuang dari orang tua biologisnya karena menjadi korban aborsi. Karti tak segera menyusui si tuyul. Sebagaimana harapannya, dia membopong bocah itu untuk mandi. Setelahnya diajak sang makhluk astral itu ke kamar dan didekatkan aneka mainan di atas kasur kapuk empuk yang bersprei rapi. Karti meninggalkannya bermain sendiri. Dia kembali ke teras, menyusul suami dan anaknya yang sedang bercengkrama. Bapak kan baru pulang dari kota. Pasti uangnya banyak. Ayu kan kepingin dibelikan sepeda baru, kayak Indah, Dina, juga Susi. Rayu Ayu sambil menyadarkan tubuhnya di lengan Rusno. Rusno dan Karti saling pandang. Tak lama, Karti memberi isyarat sebuah anggukan. "Memangnya Ayu ranking 1, goda Rusno. "Ih, Bapak, Dina juga bukan peringkat 1, tapi papinya sayang tuh, makanya dibeliin sepeda," kata Ayu membela diri. "Sebetulnya Bapak sayang gak sih sama Ayu?" rajuk gadis kecil berkuncir ekor kuda itu. "Sayanglah, masa ada orang tua yang gak sayang sama anaknya?" "Kalau sayang, kan Bapak uangnya banyak, berarti Ayu dibelikan sepeda dong." "Beres deh. Ye, asik," teriak Ayu sambil meloncat-loncat kegirangan. Malam hari Rusno bersama istri dan anaknya makan malam. Makan malam kali ini terasa lebih nikmat. Nasi putih yang masih hangat, tempe goreng sayur kangkung dan sambal terasi. Rusno makan sangat lahap. Dia hampir saja menghabiskan makan malamnya. Untung, di akhir suapannya dia teringat bahwa dia harus menyisahkan makanannya untuk dimakan si tuyul. Tak beberapa lama makhluk gundul itu mendekat sambil mengucek-ngucek matanya. Terlihat sekali dia sudah mengantuk berat, meski jalannya agak sempoyongan. Didekati tuanya, dijulurkan lidahnya menjilat jari-jari Rusno yang belum mencuci tangan. Berkali-kali Rusno mengangkat tangannya karena geli. Setelahnya makhluk mungil itu segera naik ke atas kursi, kemudian meloncat lagi naik ke atas meja. Meja tua yang kakinya tak sama tinggi itu bergoyang-goyang. Dia sempat terkejut, namun Rusno segera memeganginya. Setelah dia merasa aman,
makhluk astral itu segera memakan saripati makanan yang tersisa di piring Rusno. Sementara Karti mengantar Ayu masuk ke dalam kamarnya, menyelimutinya, dan setelah dirasa Ayu cukup aman, dia segera ke kamar belakang diikuti si tuyul. Karti menyusui si tuyul hingga terlelap. Keesokan harinya, di halaman rumah Rusno membunyikan bel sepeda ontelnya. Dia baru saja mengantar Ayu ke sekolah. Matanya lurus melihat pintu. Sekali lagi dibunyikan lonceng sepedanya. Karti bergegas mengambil Rusno yang masih duduk di atas sadel sepeda tuanya. Mereka memang sudah berencana akan pergi ke pasar, membelikan Ayu sepeda baru. Jarak pasar kota cukup jauh, sekitar 10 km dari rumah mereka. "Bagaimana kalau kita ajak si tuyul ikut ke pasar, Kang?" bisik Karti saat akan membonceng di sadel belakang. Rusno terlihat ragu, bola matanya menunjuk sedikit kecemasan. "Di sana pasti banyak uang. Siapa tahu nanti tuyul malah dapat banyak." Lanjut Karti berusaha meyakinkan suaminya. Setelah memikirkan sejenak, Rusno mengangguk setuju. Karti kembali masuk rumah untuk mengajak si tuyul. Ketiganya berboncengan menuju pasar. Matahari baru naik sepenggalah. Cahayanya membuat badan terasa hangat. Sementara semilir angin di musim kemarau membiarkan rambut ikal Karti yang mulai panjang. Bocah gundul itu berkali-kali tersenyum, tampaknya dia merasa bahagia. Sesekali dia juga mencuri pandang ke arah tuanya yang berpeluh setelah mengayuh sepeda cukup jauh. Akhirnya mereka sampai juga. Pasaran Legi membuat pasar ini ramai pengunjung. Karti masuk ke dalam pasar sendirian. Sementara Rusno berdiri di tempat parkir tak jauh dari sepeda hitamnya. Mata Rusno mengawasi orang yang lalu lalang sampai perhatiannya terpaku pada seorang wanita dengan dandanan menor dan perhiasan berbunyi gemerincing karena banyaknya. "Lihat perempuan itu," bisik Rusno pada tuyul yang masih duduk di atas sadel. Jari tangannya menunjuk hati-hati ke arah wanita berpakaian motif bunga-bunga kecil. "Dia pasti punya banyak uang. Sana, ambil dompetnya," perintah Rusno pada si tuyul. Bocah gundul itu nyengir menunjukkan gigi-giginya. Sigap dia turun ke tanah, berlari kecil menuju wanita yang dimaksud. Tak perlu waktu lama, dia mengambil 2 lembar uang berwarna hijau dan memberikannya pada tuanya. Rusno tersenyum menyambutnya. Dalam kepalanya sudah tersusun rencana untuk masuk ke dalam pasar. Dengan bekal 2 lembar 20 ribuan, dia menuju pada penjual ayam. Dia berpura-pura menawar ayam jago yang dijual. Namun untuk menghilangkan curiga, akhirnya dia hanya membeli beberapa ekor anak ayam. Di balik itu semua, Rusno mengamati orang-orang yang sedang berbelanja dan menyuruh peliharaannya beraksi di sana. Karti tiba di parkiran lebih dulu. Belanjaannya kali ini cukup banyak. Bahkan dia harus mengupah kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya. Tak beberapa lama, Rusno menyusul tiba di sana. Matanya terbelalak melihat 2 karung belanjaan Karti. "Kamu belanja apa saja?" tanya Rusno heran. "Tenang Kang, jangan marah. Uang Akang gak akan habis kok." "Bukan marah, cuma bagaimana kita membawa pulang 2 karung belanjaanmu ini?" sahut Rusno dengan suara hampir tercekik. "Belum lagi sepeda Ayu." Tambahnya yang sekilas terdengar seperti keluhan. Karti terdiam. Dia baru ingat uang yang dibawa untuk membeli sepeda anaknya. Sementara tadi ketika di dalam pasar semua ingin dibelinya. Mulai dari bumbu-bumbu dapur, sayuran, daging kambing yang rencananya akan dimasak tongseng, juga beberapa potong baju baru. Karti bosan dengan daster-daster kumalnya di rumah.
Lagi pula, harga pakaian yang dibelinya tidak cukup murah, dengan model yang bagus pula. Karti berpikir akan terlihat lebih cantik saat mengenakannya. Uangnya habis, Kang, ucap Karti dengan suara nyaris tak terdengar. Wajahnya menunduk takut. Rusno menghempaskan tangan kanannya, kemudian menutup mulut dan meremas bibirnya dengan telapak tangan. Ekspresi yang sering diperlihatkannya saat kesal. Dia mengatur nafas agar kemarahannya tak meledak. Namun beberapa saat kemudian, Karti mengangkat wajahnya. Dia tersenyum saat si tuyul berlari ke arah mereka dengan menggibas-gibaskan beberapa lembar uang. "Akang, si tuyul bawa uang lagi," ucapnya dengan suara sedikit ditahan. Rusno menoleh ke belakang. Makhluk astral itu memberikan uang padanya. Akhirnya mereka jadi membeli sepeda baru untuk Ayu. Kemudian mereka menyewa sebuah becak untuk mengantar barang belanjaan. Mereka kembali berboncengan sepeda bertiga. Sementara becak yang membawa barang dan sepeda baru mengikuti di belakang. Sepanjang perjalanan di desa, semua orang yang melihat menggelengkan kepala. Sampai di rumah, dicobanya 5 pasang baju yang telah dibeli. Karti tersenyum melihat penampilan barunya. Cantik, pujinya saat melihat pantulan bayangan dirinya di dalam cermin. Katanya mau masak tongseng. Sindir sang suami mengetahui istrinya telah 1 jam mematu diri di depan cermin. Karti hanya tertawa, kemudian diambilnya dompet yang tergeletak di meja. "Aku mau bayar hutang dulu, Kang," pamitnya sebelum melesat keluar rumah. Jalan Karti sedikit berbeda. Sepanjang jalan dia selalu menebar senyum. Saat Karti tiba di warung Yudima, ternyata sedang banyak perempuan bergosip di sana. Karti dengan penuh percaya diri terus berjalan. Dia justru menikmati tatapan aneh mereka. Lagi kumpul-kumpul toh," sapanya basa-basi. "Yudima, kasbonku berapa ya? Aku mau melunasi," tanya Karti sombong. Yudarmi, perempuan bertubuh gempal, salah satu warga yang bersifat sentimen, merasa panas saat melihat penampilan baru dan gulungan uang dari dompet Karti. "Jangan sombong, kamu sekarang kaya pasti pelihara tuyul kan?" ucapnya nyinyir. Wajah Karti memerah. Dia ingin sekali memuntir bibir Yudarmi yang berbicara terlalu maju. Namun dia berusaha menahan diri. Tangannya mengepal menahan marah. Kemudian Karti mengambil napas panjang untuk meredakan sesak di dadanya. Sebisa mungkin dia tersenyum. "Iri tanda tak mampu loh Yudarmi," kata Karti dengan suara yang sengaja dilembutkan. "Yudarmi sih memang kaya, tapi nggak pintar merawat tubuh. Makanya suami jadi lirik sana-sini." Karti sengaja menyemes musuhnya dengan isu yang sudah menjadi rahasia umum. Dasar perempuan binal," umpat Yudarmi. Dia berusaha maju menggapai Karti. Untungnya ibu-ibu sigap melerainya. Mereka memegangi tubuh gempal Yudarmi yang terus memberontak. "Lepaskan saya." Yudima sebagai pemilik warung terlihat sangat panik. Cepat-cepat dia memberikan kembalian bayaran hutang Karti. "Sudah, sana pulang, Kar," suruh Yudima. Karti menerima uang itu dan melenggang pulang. "Awas ya kamu, berani menggoda suamiku, tahu sendiri akibatnya," teriak Yudarmi dengan mata merah. Karti menoleh dengan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia seperti sengaja meledek Yudarmi yang sudah kehilangan kontrol dirinya. Bulan demi bulan terus berganti. Banyak yang sudah berubah pada keluarga Rusno. Rumah yang sudah direhab menjadi lebih layak untuk ditinggali. Lauk pauk enak yang selalu tersaji di meja makan. Sepeda motor yang bisa mengantar mereka kemana saja ketika ingin pergi. Yang paling menonjol adalah penampilan Karti.
Gawai yang hampir tak pernah lepas dari tangannya menjadikan pergaulan dan wawasannya bertambah luas. Dari hasil tanya-tanya pada Mbah Google, dia belajar lifestyle. Tak heran, kini rambut hitamnya tergerai menjadi lurus setelah direbonding. Wajahnya menjadi lebih celing setelah rajin facial di salon kecantikan. Apalagi dengan dye cream dan night cream yang selalu dia gunakan. Padu padan pakaian yang membuatnya terlihat semakin sedap dipandang. Tak lupa Karti juga mengikuti kursus personal development secara online. Sehingga attitude-nya semakin bagus. Tingkah laku dan gerak-geriknya semakin anggun seperti wanita-wanita ningrat. "Mau kemana Yudimah? Silahkan mampir." Sapa Karti melihat Yudimah yang berjalan di depan rumah Karti dengan tergesa. Mau manggil dukun wong ayu, Suci mau lahiran," jawab Yudimah menyebut nama menantunya yang sedang hamil besar. "Mari saya duluan." Monggo Yu, semoga lahirannya lancar, ibu dan bayinya selamat." Karti kembali asik dengan gawainya. Dari dalam rumah, Rusno datang menuntun sepeda putri tunggal mereka. "Bu, ayo difoto dong. Sudah mandi nih, sudah cantik," panggil Ayu yang sudah duduk di atas sadelnya. Karti menatap gadis kecilnya yang memakai baju berwarna pink, warna favoritnya sejak kecil. Rambutnya dikucir dua dengan pita warna senada. "Siap ya? Ayo senyum." Karti memberikan aba-aba saat membidikan kamera memotret putrinya. Rusno duduk di samping Karti. Mereka berpandangan dan tersenyum bahagia. Tak beberapa lama Karti memberikan ponselnya pada sang suami. Sementara dia sendiri bangkit dan masuk ke dalam rumah. Tak berapa lama kembali dia datang ke halaman membawa 3 cangkir teh manis dan pisang goreng yang sudah agak dingin. Mereka bercengkrama sambil memperhatikan Ayu yang bermain sepeda. Dari kejauhan sosok bocah gundur berlari-lari sambil mengipas-ngipaskan uang yang berhasil dicurinya dengan perasaan bangga. Namun sayang, sang majikan hanya menatapnya sekilas saja. Mereka kembali asyik memperhatikan anak mereka. Si Tuyul berjalan gontai. Dia berdiri mematung di pintu rumah. Dipandangnya putri sang majikan dengan tatapan tak suka. Diperhatikan lagi Karti dan Rusno yang sedang tersenyum. Hati Tuyul panas, dia merasa diabaikan. Sesaat kemudian bibir yang tadinya mengerucut itu menyunggingkan senyum. Tiba-tiba Tuyul melesat berlari dengan cepat mendekati sepeda Ayu dan mendorongnya dengan keras. Hingga Ayu dan sepedanya terjungkal. Rusno dan Karti sangat terkejut. "Awas kamu ya." Karti memerahi si Tuyul dengan mata melotot. Dia sangat marah. Rusno langsung berlari menolong Ayu. "Ibu, Bapak, Ayu sakit." Ayu merintih sambil menunjukkan siku dan lututnya yang berdarah. Rusno segera membawa Ayu ke dalam rumah sementara Karti masih ngomel-ngomel saat meninggalkan Tuyul yang menyimak ucapan Karti dengan wajah tertunduk. Malam harinya, Karti enggan menyusui Tuyul. Dia memilih menemani Ayu di kamarnya, apalagi badan Ayu panas. Karti mengompres dahi dan memijat kaki putrinya. Tanpa sepengetahuan Karti, Tuyul mengintip dari lubang kunci. Dia tertunduk lesu. Dia merasa cemburu karena sang majikan lebih menyayangi Ayu daripada dirinya. Dia tertunduk di balik tembok di samping pintu kamar Ayu. Rusno belum juga kembali membeli paracetamol dari apotik. Tiba-tiba Ayu muntah-muntah. Semua pakaiannya basah. Setelah melepaskan pakaian Ayu dan menutupinya dengan sarung, Karti pergi ke belakang hendak mengambil air untuk menyeka putrinya. Namun saat kembali ke kamar, dia sangat terkejut melihat si Tuyul sudah duduk di atas perut Ayu dengan kedua tangan mencekik lehernya.
Dengan sisa tenaga, Ayu hanya bisa meronta lemah. "Tolong! Tolong!" Teriak Karti panik. Baskom yang dibawanya terjatuh begitu saja dan airnya tumpah menggenangi lantai kamar Ayu. Bocah gundul itu entah mendapat kekuatan dari mana. Tiba-tiba dia menjadi beringas. Karti mencoba menarik tangan tuyul itu agar terlepas. Namun cengkramannya justru semakin erat. "Lepaskan! Lepaskan!" Bentak Karti sama sekali tak dihiraukan oleh si tuyul. Ayu semakin kehabisan nafas. Dia sempat menggelepar sebentar kemudian tak lagi bergerak. Karti panik, menyadari musuhnya sudah tak bernyawa. Si tuyul segera melepaskan cengkramannya. Dia meloncat dan menari di atas kasur. "Ayu! Ayu!" Karti mengguncang-guncang tubuh putri semata wayangnya. Jarinya ia dekatkan pada lubang hidung. Namun tak ada tanda-tanda hembusan nafas di sana. Ibu jarinya meraba pergelangan tangan putrinya. Namun nadi itu tak lagi berdenyut seperti biasa. Hati Karti seperti tersayat. Ada perih yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dipeluknya tubuh sang putri yang tak lagi bernyawa. Diciumnya wajah dan juga kepalanya. Satu persatu bulir-bulir bening menetes. Perlahan Ishak mulai terdengar lirih namun begitu menyayat. "Ayu, bangun, Duk. Maafkan ibu. Ibu sayang sama kamu." Berulang-ulang kata yang sama diucapkan. Beberapa ada keajaiban sang putri tiba-tiba hidup kembali. Retina Karti kabur oleh air mata. Namun dia masih menangkap bayangan kaki yang meloncat-loncat tak jauh darinya. Dengan gusar dihapusnya air bening yang menghalangi penglihatannya. Dia bangkit dan meradang. Matanya merah menatap tajam pada bocah gundul yang masih meloncat dan tertawa gembira. Telunjuk Karti menuding tepat ke arah tuyul dan berkata, "Puas, sudah puas kamu membunuh anakku. Dasar setan, pergi sana, tak sudi aku merawat dan mengasuhmu lagi. Laknat." Tuyul itu sangat terkejut mendengar hardikan Karti. Dia tertegun, matanya nanar memandang wajah sang majikan yang merah karena amarah. Akhirnya dia berjalan pelan meninggalkan kamar Ayu, dengan mata tak lepas menatap sedih pada perempuan yang selama ini menyusuinya. Bocah gundul itu meringkuk di kamarnya sendirian. Setelah bermain-main, akhirnya dia terlelap. Sementara rumah sang majikan sudah mulai banyak didatangi tamu. Mereka merawat jenazah dan mempersiapkan pemakaman anak perempuan yang masih duduk di kelas 4 SD itu. Para pelayat datang silih berganti. Karti dan Rusno sibuk menemui para tamu. Tuyul semakin merasa diabaikan, apalagi Karti seolah tenggelam dalam kesedihan. Tuyul berjalan melewati beberapa tamu. Dia berdiri dengan menyandarkan pipi pada tembok di dekat pintu. Wajahnya memelas. Karti mengetahui, namun dia khawatir jika di antara para tamu ada yang bisa merasakan kehadiran makhluk astral itu. Karti tak mungkin menghardik dengan kata-kata, sehingga dia hanya menatap tajam ke arahnya. Tatapan yang sangat menusuk karena diselimuti oleh rasa dendam. Tuyul dapat merasakan kebencian sang ibu asuh. Dia masuk ke kamarnya. Dengan jengkel, dia lemparkan semua mainannya yang disediakan untuknya. Namun esok harinya, Rusno tersadar bahwa ia harus memperlakukan tuyul itu seperti anaknya sendiri yang tak boleh membentaknya. Alhasil, Karti pun berusaha untuk merawat tuyul itu sebaik-baiknya dan melupakan kejadian tentang kematian anaknya. Hari demi hari ia jalani dengan mengharapkan bantuan tuyul tersebut. Lembar demi lembar uang didapatkan hingga membuat mereka menjadi salah satu orang kaya di desa. Kini rumahnya diperbesar hingga Rusno membuka usaha kain yang sangat ramai pembeli.
Namun, di mata warga, setiap kekayaan yang sepasang suami istri itu dapatkan dianggap tidak wajar. Apalagi kini Karti dinilai sombong dan penyendiri, tak mau berbaur dengan warga. Pernah satu ketika saat pertama kali Karti dan Rusno mengadakan syukuran di rumahnya, Pak Ustadz yang mengisi acara malah memberikan wejangan dengan tema rezeki yang halal dan selalu meyakinkan jangan sekali-kali bersekutu dengan setan. Di sana warga tambah percaya jika Karti dan Rusno mendapat semua kekayaan dengan ilmu hitam. Ditambah lagi ketika salah satu tetangga tidak diizinkan untuk masuk ke dalam ruangan di belakang rumahnya. Dengan alasan ruangan itu banyak debu. Mereka juga meyakini banyak keluhan di kampung terkait uang yang hilang dan sosok anak kecil yang sering dilihat berlari ke arah rumah Karti. Menjadi penyebabnya. Hingga suatu hari ada kejadian yang membuat Karti dan Rusno malu setengah mati. Saat itu seorang warga di kampung berhasil menangkap tuyul yang sudah membuat resah. Mereka pun mencoba untuk meletakkan tuyul tersebut di atas lilin yang menyala. Tak lama kemudian, setelah kejadian itu, tiba-tiba saja Rusno dan Karti datang dengan tergesa-gesa memohon maaf dan berkata, jika tubuhnya panas semuanya seperti terbakar. Dari sana warga mengetahui jika mereka berdualah dalang dibalik pencurian uang tersebut. Dari kejadian itu, Karti dan Rusno menjadi was-was akan harta yang dimilikinya akan habis, karena sang tuyul sudah tak beroperasi lagi. Setelah berdiskusi panjang pada malam itu, sepasang suami istri itu pun memutuskan untuk pindah, keluar dari desa itu dan memulai lagi pesugihan tuyul di kota orang. Udah semua Bu, udah Pak, gak usah bawa banyak-banyak, nanti kita beli yang baru saja. Rusno yang mendengar jawaban dari istrinya pun hanya mengangguk mengiyakan. Tepat pukul 7 pagi, keduanya berboyong ke salah satu kota yang jauh dari perkampungan itu. Di pinggiran Jakarta Timur, Rusno mampu membeli rumah, mobil, hingga memiliki beragam koleksi barang mewah. Suatu hari, Rusno beroperasi di kedai bakso yang ramai pengunjung karena terkenal dengan rasanya yang enak. Ada salah satu wartawan yang bernama Tommy. Ia sedang asyiknya menikmati bakso di lidah. Pandangan matanya terhenti pada Rusno yang duduk di meja paling pinggir. Rusno seorang pria tua yang tidak makan bakso. Ia hanya duduk di sana sambil menghisap kretek. Insting wartawan Tommy langsung bergolak. Ada sesuatu dengan pria tersebut. Meskipun demikian, Tommy tidak langsung gerasa-gerusu. Dengan santai ia menghabiskan baksonya sembari melihat lagi. Siapa tahu ada sesuatu yang janggal. Astagfirullah, tuyul, imbunya dalam hati. Sontak seketika Tommy pura-pura tak tahu akan kehadiran makhluk itu. Namun di benaknya ia kasihan dengan pedagang bakso yang uangnya dengan mudah dicuri oleh tuyul tersebut. Setelah menunggu sekitar 15 menit, seorang pria tua yang tak lain adalah Rusno beranjak pergi dari kedai bakso itu bersama dengan tuyulnya. Lantas Tommy pun berbicara serius dengan pemilik kedai bakso itu kalau uangnya pasti berkurang akibat dicuri tuyul. Awalnya tak percaya, namun Tommy gigih menyuruh pedagang itu untuk menghitung pendapatannya. Tak butuh waktu lama. Apa yang dibicarakan Tommy ini benar. Pak Parno sang pemilik kedai itu marah besar. Uangnya berkurang banyak. Ia tak terima dengan pencurian uang itu. Pak Parno sendiri adalah tetangganya Rusno yang hanya berjarak 4 rumah. Dengan langkah tergesa-gesa, Pak Parno mendatangi rumahnya Rusno. Woi Rusno, keluar kamu. Tuyulmu itu mengambil uangku kan? Sementara di dalam rumah besar itu,
Rusno dan Karti sedang berada di ruangan khusus untuk melakukan ritual karena usai beroperasi. Pak Parno yang menggedor-gedor pintu pun tak dihiraukannya. Sampai singkat cerita, 1 tahun hidup di kota orang, Karti mengandung anak kedua. Di kehamilannya ini, Karti sangat senang sekali karena ia akan mempunyai anak kembar. Rusno pun sama, ia sangat perhatian kepada istrinya. Apapun yang Karti inginkan dengan segera Rusno memberikan. 1 bulan, 2 bulan, sampai 7 bulan. Perhatian Rusno diberikan penuh ke Karti sampai tuyul peliharaannya diacuhkan. Karti pun sudah tak lagi menyusui tuyul itu. Saat malam hari, sepasang suami istri itu sedang duduk bersantai di depan televisi. Seperti anak kecil pada umumnya, tuyul itu pun mendekat dan ingin duduk di pangkuan ibunya. Namun dengan kasarnya, Karti mendorong tubuh tuyul itu dengan kasar. "Mau apa sih kamu? Aku ini bukan ibumu. Gak usah deket-deket. Pergi sana." Sang tuyul yang mendapat bentakan lagi pun langsung berlari ke kamar, mengurungkan diri. Sementara Rusno yang melihat kejadian itu sama sekali tak menghiraukan. Keesokan harinya, bocah gundul itu pergi. Namun sampai malam dia tak juga kembali. Rusno dan Karti menunggu si tuyul pulang. Mereka duduk di teras depan. Malam semakin larut. Purnama bersinar sempurna. Namun Rusno tak bisa menikmati keindahannya. Hatinya resah. Berkali-kali dia berjalan mondar-mandir sambil sesekali menoleh ke gang menuju rumahnya. Sementara sejak beberapa hari sebelumnya keresahan dan kemarahan warga sudah memuncak karena uang mereka berkali-kali hilang. "Kalau sampai aku temukan pemilik tuyul itu, rasanya pingin ku tonjok," kata Kang Ijong saat bertamu ke rumah Dani yang baru pulang kampung. Gigi lelaki itu gemertak, tubuhnya tegap yang bertato meninju meja kayu hingga berbunyi. Ketara sekali kegusaran lelaki setengah preman itu. "Sabar Kang," ucap Dani terkekeh melihat reaksi Kang Panji. "Sabar gimana? Cari uang susah-susah, kok malah dicuri tuyul?" "Tapi kita gak boleh asal nuduh kan?" "Lah ya pasti gak meleset. Lihat saja Rusno, dia itu pendatang, tapi dia bisa kaya mendadak. Dari mana kalau bukan pesugihan?" kata Kang Panji berapi-api. "Tenang Kang, nih Mas Galih, dia lumayan paham dunia supranatural," kata Dani sambil menepuk lengan tamunya. "Mudah-mudahan Mas Galih bisa bantu." Kang Panji melirik laki-laki yang duduk di sebelah Dani. Laki-laki yang sejak tadi diam, hanya menikmati secangkir kopi luwak dan berkali-kali menghisap rokok filternya. Dari penampilannya sama sekali tak nampak sosok paranormal. Wajah klimis, kaos motif garis-garis dan celana jeans. Mana mungkin, dukun sekarang memang perlente, batin Kang Panji. Melihat dirinya sedang diamati, laki-laki itu menatap dan tersenyum ramah pada Kang Panji, membuat Kang Panji menjadi gugup karenanya. "Apa yang bisa saya bantu?" tanya laki-laki yang diperkenalkan Dani dengan sebutan Mas Galih. Kang Panji menggaru-garu kepalanya yang tak gatal. Dia sedang berpikir hukuman yang pantas untuk seorang pencuri. "Cukup ditangkap lalu dibuang saja ya, biar desa kalian aman." Percakapan selanjutnya, Mas Galih menunjukkan cara untuk mengecoh si tuyul. Kang Panji kemudian memberitahu beberapa warga yang sering kehilangan uang untuk melaksanakannya, terutama Pak Parno. Bocah gundul itu tak menyadari hari sudah gelap. Dia masih asyik bermain di pojok rumah Juragan Pardi.
Beberapa kali dia tertawa cekikikan saat jari telunjuknya menekan punggung Yuyu yang kulitnya keras. Setelah bosan, dia mencoba menghitung beberapa butir kacang hijau yang disebar di sebelahnya. Hitungannya berkali-kali diulang karena dia tak mampu menghitung sampai hitungan ke-10. Namun, dia asyik, seperti anak kecil yang sedang memainkan kelereng. Sementara di rumahnya, di ujung desa, Rusno nampak semakin gelisah. "Aku akan pergi mencarinya," pamit Rusno pada sang istri. "Jangan, Kang, nanti dia juga kembali." Karti mencegahnya dengan menarik tangan Rusno. "Kita masuk saja, di sini bisa menimbulkan kecurigaan." Karti yang sejak tadi duduk terdiam melarang Rusno keluar rumah. Hatinya pun sebenarnya resah. Firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi entah apa. Akhirnya Rusno dan Karti masuk ke dalam rumah. Sementara di pojokan rumah Juragan Pardi, cekikikan si tuyul masih terdengar. Istri Kang Pardi yang penasaran ada anak kecil bermain di rumahnya pun keluar. Dan terkejut saat melihat seorang bocah gundul tanpa pakaian sedang berjongkok dan bermain di sana. Dia segera ke dalam rumah, memberitahu sang suami bahwa jebakannya berhasil. Mangsa ada di depan mata. Mereka saling memberi isyarat untuk tak bersuara. Merasa ada yang memperhatikan, bocah gundul itu menoleh. Dilihatnya dua orang dewasa tengah mengawasinya. Dia segera meletakkan mainannya dan melesat pergi. Jalan si tuyul sangat cepat. Juragan Pardi dan istrinya hampir kewalahan dibuatnya. Namun, mereka berusaha membuntuti dari belakang. Cukup lama mereka berjalan sampai akhirnya makhluk astral itu menghilang menembus dinding rumah Rusno. "Aku akan memberitahu Karti kalau ada tuyul masuk ke rumahnya. Dia harus jaga-jaga, jangan sampai uangnya hilang," kata istri Juragan Pardi yang merasa kasihan pada teman sepermainannya. Namun Juragan Pardi mencegahnya. "Tuyul itu sudah pulang pada pemiliknya," kata Juragan Pardi memberi penjelasan. Dan si istri hanya bisa melongo. Juragan Pardi mengantar istrinya pulang. Namun setelahnya dia segera menuju rumah Kang Panji. Sekilas dia menceritakan apa yang dialaminya. Kemudian Kang Panji mengantarnya ke rumah Dani untuk berbicara pada Mas Galih. "Baiklah, kita sudah tahu siapa target kita. Kebetulan ini malam Selasa Kliwon. Nanti saat tengah malam kita bisa beraksi." Juragan Pardi dan Kang Panji segera pulang setelah mendapat penjelasan dari Mas Galih. Di rumah Rusno, tuyul langsung menuju kamarnya. Ternyata Rusno dan Karti sudah menunggunya di sana. Rusno sangat bahagia, dipeluk dan diciumnya bocah gundul itu, meski pulang tak membawa uang. Sementara ekspresi Karti datar, dia bisa saja mendapati si tuyul kembali. Rusno segera memandikan bocah gundul itu, kemudian dia makan dan menyisakan 2 suapan di piringnya. Si tuyul pun menghabiskan saripati makanan yang diberikan untuknya. Dengan manja dia menjilati jari jemari Rusno. Setelah Rusno mengantarkan si tuyul ke kamarnya, di sana Karti sudah menunggu untuk mengeloninya. Tepat tengah malam, Mas Galih, Dani, Kang Panji, Juragan Pardi dan beberapa warga menuju rumah Rusno. Semua diam, berusaha tak menimbulkan kegaduhan. Mas Galih sudah berada di depan pintu. Dia mulai mengunyah jahe, bawang putih jantan, dilngu, bengle, hingga halus. Yuyu dan bunga mawar yang diikatkan pada seutas tali mulai digoyang-goyangkan. Mulut Mas Galih berkomat-kamit membaca doa-doa. Beberapa kali dia menyemburkan sesuatu yang dikunyahnya tepat di depan pintu masuk rumah Rusno. Beberapa warga yang ikut menahan nafas.
Dengan perasaan berdebar, mereka menunggu apa yang akan terjadi di depan mata mereka. Waktu sudah menunjukkan dini hari. Udara dingin musim kemarau terasa menusuk tulang. Beberapa dari mereka merapatkan kain sarungnya hingga menutupi leher. Bahkan Juragan Pardi memilih berjongkok agar bisa menarik kain sarungnya hingga menutupi kepala. Semua terdiam, sibuk dalam pikiran masing-masing hingga ditemani sebatang rokok yang menyumpal bibir mereka. Mas Galih masih di posisinya. Lelaki muda bersarung dan berjaket kulit itu berdiri di depan pintu rumah Rusno. Tangan kanan mengadah, sementara tangan kirinya terus menggoyangkan tali yang mengikat Yuyu dan bunga mawar. Setelah ditunggu beberapa saat, tiba-tiba hadir di depan Mas Galih sosok bocah berkepala gundul dengan menembus pintu. Bocah itu nyaris tanpa busana, hanya memakai popok yang menutupi bagian vital bawah pusarnya. Bocah itu masih terlihat linglung, seperti anak kecil yang mengigau dari tidurnya. Mungkin jambi-jambi dan rapalan doa yang dibaca Mas Galih memberikan efek hipnotis padanya. Dengan mudah pemuda berwajah putih itu menangkap dan menggenggamnya. Mas Galih beranjak dari tempat itu. Dia berjalan sangat cepat seperti terburu-buru. Warga yang lain penasaran. Mereka membuntuti Mas Galih dan saling tanya hingga menimbulkan suara-suara berisik seperti dengung tawon. Saat di antara mereka ingin menanyakan langsung pada Mas Galih, Dani segera mencegahnya dengan memberikan isyarat sehingga mereka pun kembali bungkam. Mereka akhirnya kembali ke rumah Mas Dani. Mas Galih memilih duduk di teras dan diikuti yang lain. Saudara, permasalahan yang kalian hadapi sudah selesai. Semoga tidak ada lagi tuyul yang berkeliaran di desa ini, kata Mas Galih. Terus tuyul itu mau diapakan, Mas? Tanya Juragan Pardi. Nanti akan dimasukkan botol, kemudian dikubur atau dilarung. Wah, cuma begitu, Mas. Komentar Kang Parjo seolah tak puas. Iya, bukankah yang terpenting uang kalian sekarang aman? Mas Galih nggak ngalamin sendiri sih. Buat kami para warga yang sering kehilangan uang, rasanya ingin benar membuat si pemilik kapok. Iya kan? Kata Kang Parjo mencari dukungan. Iya, betul Mas. Bagaimana memberi tanda bahwa dia punya tuyul? Ini juga biar jadi pelajaran buat yang lain. Sambung Juragan Pardi mendukung ide Kang Parjo. Mas Galih terlihat berpikir sejenak. Sebenarnya bagaimanapun kita memperlakukan si tuyul, maka si pemilik pun akan merasakan hal yang sama. Kalau kita cubit si tuyul, Rusno juga kesakitan, tanya Dani. Mas Galih mengangguk mengiyakan. Kalau dikelitikin juga, sana kegelian Mas, celetuk salah seorang warga setengah bercanda. Iya Mas, jawab Mas Galih kembali mengiyakan. Aku punya ide, bisik Kang Panji di telinga Dani. Selanjutnya Kang Panji meminta izin Dani untuk bisa pergi ke dapurnya. Saat Dani menanyakan keperluannya, Kang Panji hanya tersenyum tipis. Ternyata dia mencari wajan dan panci yang bagian bawahnya menghitam. Tanpa ragu dia colek jelaga di bawahnya. Ketika Kang Panji kembali keluar, tuyul itu hampir dimasukkan ke dalam botol. Tunggu Mas Galih, cegah Kang Panji dengan suara keras memecah malam. Mas Galih mengurungkan niatnya. Semua menoleh ke sumber suara. Setengah berlari Kang Panji menghampiri Mas Galih. Tanpa menunggu instruksi, dia oleskan jelaga yang ada di jarinya hingga menimbulkan tanda hitam di dahi dan pipi si tuyul. Sudah Mas, silahkan dimasukkan, ucap Kang Panji tersenyum puas. Mas Galih hampir mengucapkan sesuatu, namun suaranya seperti tercekat. Dia tak mampu mencegah apa yang dilakukan Kang Panji. Mas Galih kembali berkonsentrasi dan mulutnya komat kamit merapal doa. Dalam sekejap, makhluk astral itu sudah berhasil dimasukkan ke dalam botol.
Di sana, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi semakin mengecil. Tuyul itu seperti terbangun dari tidur. Dia terkejut berada di tempatnya sekarang. Dia meraba lapisan dinding kaca yang menghalangi dirinya keluar dengan bebas. Sementara beberapa warga membuat getek bambu. Setelahnya botol berisi tuyul ditambah dengan 5 macam bunga dilarung ke sungai besar berarus deras yang mereka percayai akan bermuara ke pantai selatan. Menjelang subuh, alarm jam beker di kamar Rusno berdering. Dia meraba tubuh Karti yang terlelap di sebelahnya. Dengan mata terpejam dia mengguncangkan tubuh istrinya. "Jam 4, ucap Rusno. Karti menjawab asal. Karti menggeliat. Dengan malas dia bangkit menuju kamar belakang. Matanya yang masih sepet mendadak terbuka. Dilihatnya tempat tidur berspray hijau muda itu kosong. Biasanya si tuyul meringkuk di sana. Bergegas Karti kembali ke kamarnya. "Kang, dia tidak ada." Suara Karti terdengar panik. Rusno segera bangun. Dia mengerjap-ngerjapkan matanya. Dia duduk mematung. Kesadarannya belum sepenuhnya utuh. Karti melihat cemong di wajah suaminya. Dia berjalan mendekati Rusno dan mengusap wajah orang yang paling dicintainya. "Waktu mau tidur lupa tidak cuci muka ya?" tanya Karti sambil tangannya menghapus goresan hitam di dahi Rusno. Namun coretan itu tak berhasil dihapus. "Kenapa?" tanya Rusno. "Hitam." Mendengar jawaban sang istri, Rusno sedikit terkejut. Dahinya mengerit. Refleks tangannya menyentuh wajah sang istri. "Wajahmu juga hitam?" ucap Rusno dengan suara parau. Karti panik. Dia segera menuju cermin. Diamatinya wajah cantiknya. Terdapat 3 goresan hitam di sana, sama dengan coretan wajah pada suaminya. Karti terduduk lemas. Dia menyadari sesuatu yang buruk telah terjadi. "Kang, mengapa harus seperti ini?" Karti tiba-tiba menangis. "Naas sekali nasib kita, Kang. Anak meninggal dunia, wajah kita pun menjadi buruk rupa." Karti memukul-mukul meja riasnya. Tangisnya semakin tersendu dan terdengar memilukan. Rusno merangkul tubuh istrinya. Dia tidak berucap apa-apa. Nasi sudah menjadi bubur. Mungkin inilah konsekuensi menyekutukan Sang Pencipta. Tiba-tiba lutut Rusno bergetar. Tubuhnya ambruk tersungkur ke lantai. Dia menangis terguguk. Bukan menangisi putri semata wayangnya, bukan pula menangisi wajahnya. Dalam tangisnya dia bersyukur masih diberi kesempatan mengakui kesalahan dan kembali ke jalan Tuhan. Di pasar, semua ramai bergosip peristiwa semalam. Pantas sekarang kurus, kan mimiin tuyul mana yang darahnya dihisap lagi. Ucap Budar mengobarkan kembali emosi orang-orang desa. Diam-diam Lia, istri juragan Pardi, menyelinap. Dia pergi meninggalkan kerumunan berjalan menuju rumah temannya. Beberapa kali dia mengetuk pintu namun tak juga dibuka. Sampai kemudian terlihat seorang mengintip dari balik gorden. Melihat yang datang teman istrinya, Rusno membukakan pintu. Diajaknya Lia masuk ke dalam. Dipertemukannya dia dengan Karti yang masih juga menangis. Ditatapnya wajah sang teman, persis seperti cerita yang dia dengar. Lia memeluk teman sepermainannya itu. Ketika ada bahu untuk bersandar, Karti menumpahkan tangisnya di sana. "Pergilah dari desa ini, bangun kehidupan baru, di mana tak seorang pun tahu masa lalumu," bisik Lia tepat di telinga kanannya. Diceritakan apa yang dia dengar dari suaminya, juragan Pardi, dan apa yang dia dengar dan saksikan di pasar. Semua membuat Karti semakin sedih. Namun setelah mempertimbangkan saran temannya, pada malam hari dengan membawa barang berharga yang masih tersisa,
Karti dan Rusno diam-diam meninggalkan desa dan berpindah lagi untuk memulai hidup baru dari nol tanpa melakukan pesugihan. Sepasang suami istri itu pun mengakui semua perbuatannya itu adalah dosa besar karena telah berbuat musyrik. Hingga akhirnya Rusno bersama istrinya taubat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak musyrik apalagi memelihara tuyul atau babi ngepet. Alhamdulillah, kami masih diberi perlindungan dan kesempatan untuk bertaubat ya Bu, ujar Rusno. Mereka kini hidup seperti biasa dan benar-benar mulai dari nol. Apa yang kami miliki dulu di Jakarta sudah mereka jual dan hasilnya disumbangkan ke sebuah yayasan anak yatim di Jakarta. Semenjak itu pada pertengahan November 2008, ia pindah dari rumah kontrakannya di kawasan Balendah, Bandung dan kembali ke kota Banjar. Kini Rusno bersama istrinya lebih bahagia meski hidup sederhana dan menantikan anak keduanya. Kami lebih memilih hidup yang sekarang, yakin dengan usaha halal kecil-kecilan. Meski sederhana, tapi kami bahagia. Dan saya mengingatkan kepada masyarakat, jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang masih memelihara tuyul atau sejenisnya, tinggalkan dan segeralah bertaubat, tandasnya. Dan demikianlah akhir dari cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baiknya, agar kita semua dapat menghindari hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam lembah dosa. Sampai berjumpa kembali lagi di cerita misteri terbaru selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru yang tentunya dari channel ini. Apabila terdapat salah-salah kata maupun artikulasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.